Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Akhirnya RAM yang saya tunggu-tunggu ini datang juga. Saya pesan hari Sabtu, baru dikirim Senin, sampainya Selasa dan malam-malam. Oke, dan hujan pula. Di sini sudah ada satu buah sepaket memori, sepaket RAM. Tapi sebelum kita bahas tentang memori ini, gua mau sedikit cerita-cerita dulu ya, teman-teman. Di sini kita semua udah tahu kalau misalkan motherboard kita punya 4 slot RAM, pemasangan RAM yang paling bener adalah 2 keping dual channel. Jadi misalkan ada 4 slot nih, A1, A2, B1, B2. Pemasangan slot RAM yang bener adalah di A2 dan B2. Itu kita semua sudah setuju pokoknya ya. Professional Tech udah bilang kayak gitu juga. Soalnya walaupun istilahnya masang di 3 keping itu jalan di dual channel atau 4 keping jalan di dual channel, tapi paling bener, paling baik adalah menjalankan RAM di konfigurasi 2 keping dual channel di A2 dan B2. Pokoknya selang-seling itu kita udah deal semua pokoknya ya. Nah, gua mau sedikit throwback lah ke masa lalu ketika gua baru ngerakit PC ini, teman-teman ya. Jadi dulu itu gue sering banget nonton rakitan-rakitan yang ada di Instagram, teman-teman. Teman-teman juga gue yakin sih rata-rata pada nonton ya. Sekarang mungkin di TikTok lebih banyak. Jadi ada rakitan ASMR gitu yang buka motherboardnya, sret. Terus masang RAM-nya 4 keping, cak gitu. Gue yakin pada nonton. Nah, gue tuh seneng banget ngeliatin rakitan-rakitan yang pakai RAM-nya full gitu. Itu kan banyak banget ya, pakai Trident, Trident yang Neo, Trident yang Royal, pasang 4 biji plek. Itu kan kayak wah, bahagia banget tuh gue. Terus akhirnya gue belajar tentang kayak ngerakit PC gitu. Fokusan gue di situ masih tentang kalau RAM dipasang 2 keping ya dual channel, 4 keping dual channel di situ. Gue masih belum tahu kalau masang RAM 4 keping itu bisa tidak stabil. Itu gue belum tahu. Dan pada saat gue rakit, budget gue itu belum nyampe ke dana untuk beli RAM 4 keping sekaligus gitu loh. Karena gue tuh pengennya RAM kalau nggak Trident ya Corsair. Itu dua itu gue udah ngebet banget. Tapi akhirnya gue milih Corsair nih yang Vengeance RGB Pro yang warna putih. Soalnya tema rakitan gue putih. Soalnya kan si RAM Trident yang Neo itu dia warnanya silver ya teman-teman. Jadi akhirnya gue milih Corsair 2 keping tuh. Berharap nabung lagi nanti belilah 2 keping lagi biar jadi full slot gitu, biar keren gitu kayak di video-video yang ada di Instagram ya waktu itu gua tonton. Waktu terus berjalan dan akhirnya gua mengetahui lah soal info memori itu yang benar dipasang cuma 2 keping walaupun slot RAM-nya ada 4. Kalau masang 3 keping atau 4 keping itu bisa nggak stabil. Kalau lu masang berdempetan nanti jadinya single channel, performanya juga jadi tidak lebih baik. Dan pada saat gua tahu info itu, jujur rada sedih, rada kayak patah hati karena impian gua hancur. Ya iyalah, maksudnya kayak aduh gua 2 keping dulu deh terus nabung, nanti beli 4 terus kayak ternyata tidak stabil ya. Pupus harapan dah gua. Akhirnya tidak jadilah saya beli RAM 4 keping. Jadi dibiarkan 2 keping seperti ini sampai sekarang. Lambat laun gua nemu lagi info tentang RAM dummy dari Gigabyte. Jadi Gigabyte ngeluarin 4 buah keping kan. Yang dimana 2 kepingnya itu RAM dan 2 kepingnya lampu doang. Gue udah senang banget tuh. Wih, gue bisa beli nih. Biar RAM-nya 2 keping, tapi tetap full 4 slot. Pas gua cek harganya mahal. Mahal banget. Itu kalau nggak salah Gigabyte Aorus deh. Kalau nggak salah ya, dan pokoknya entah yang jelas mahal dan stoknya juga susah gitu teman-teman. Akhirnya ya udah pupus harapan lagi deh gue. Gue biarkan dengan RAM ya udah yang ini aja gitu. Terus kemarin gue dikirimin sama V-Color tuh yang 266 MHz tuh yang Skywalker Plus. Gue baru tahu ada merek V-Color teman-teman, sumpah. Gue coba ternyata performanya bagus. Terus gue lihat tuh tempat toko jualnya kan pada saat gue bikin video itu gue dikirimin juga tuh sama distributor. Nih Mas Gani link tokonya. Ya udah gue buka tuh, gue lihat-lihat.
ini ada RAM dummy kata gue, ada ini gitu. Sebahagia apapun itu, dan harganya cukup terjangkau teman-teman. Di 1,9 juta lu udah bisa dapet RAM 2x8 3600 mHz plus tambahan 2 dummy-nya. Jadi ada 4 keping di mana 2-nya itu RAM dan 2-nya lagi itu adalah lampu-lampu RGB doang gitu loh. Gua sebahagia itu sampai akhirnya dibelilah RAM ini teman-teman. Dan jujur gua tuh nggak ragu sama sekali buat beli RAM ini ya. Walaupun mereknya itu gue bener-bener baru tahu, tapi gue tidak ragu. Kenapa gue nggak ragu? Pertama, gue sudah coba V-Color yang versi sebelumnya, yang Skywalker yang ada di gue, itu bagus. Yang kedua, RAM itu garansinya seumur hidup teman-teman. Jadi gue tidak ragu sama sekali untuk beli RAM. Garansinya seumur hidup. Yang ketiga, yang jualnya official store di Tokped, jadi gue tenang. Dan yang terakhir, distributornya dari DTG. Yang mana distributor DTG ini sama distributornya si Corsair nih. Sama Corsair RAM Corsair yang gue punya, distributornya juga DTG. Jadi ya gue nggak mikir panjang, distributor udah DTG, tokonya official, RAM-nya seumur hidup. Gue udah pernah coba, bagus, so why not? Kita beli RAM ini agar PC gue bisa full RAM-nya 4 slot, tapi tetap performanya jalan stabil di 2 keping dual channel teman-teman. Sebelum kita unboxing dan pasang, gue mau sedikit jelasin aja. Di sini gue pakai Ryzen 5 2600 teman-teman. RAM Corsair yang gue pakai 2x8 3200 mHz. Tapi gue nggak bisa jalanin RAM Corsair ini di 3200. Mentoknya di 3000 mHz. Gue nggak tahu entah kenapa gue nyalain XMP ketika ke 3200 dia selalu blue screen. Kalau gue lihat di websitenya sih mentoknya di 2993 mHz, 3000 mHz lah mentoknya. Nah akhirnya gue turunin ke 3000 mHz, dia bisa jalan. Nah nanti RAM ini juga sementara gue akan jalanin di 3000 mHz mau tidak mau daripada blue screen. Jadi gue akan pasang, gue akan tes di 3000 mHz. Mungkin kalau gue tes di 3600 mHz nya itu nanti setelah gue sudah upgrade prosesor dan motherboardnya, gue jalanin di 3600. Untuk sementara gue pengen menikmati visualnya dan juga performanya di 3000 mHz cukup lah buat gue. Dan gue pribadi pun kayak nggak gimana ya, nggak tahu beda secara detailnya menurut pandangan mata gue ya. Gue pakai RAM 2600, 3000, 3200 kayak sama aja gitu. Dan ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing nih karena udah berisik tuh. Udah rame. Langsung aja kita unboxing, oke? Oke teman-teman, ini dia memorinya ya dari si V-Color. Seperti biasa sebelum kita bongkar-bongkar ya, kita lihat kondisi box-boxnya dulu ya. Warna boxnya kuning. Pertama gue ngira ini kayak box crayon. Mungkin temanya berwarna ya, V-Color, jadi serba berwarna gitu ya. Oke, ada logo V-Color, ada stiker dari distributor DTG ya. Di sini RAM-nya 16 GB, 8 GB kali 2 kali 8 GB. Gue seneng nyebutnya 2 kali 8. Sama aja sih. Oke, jadi ada gambar RAM-nya sama ini non DRAM-nya alias si dummy-nya atau RGB-RGB-an lampunya doang. Ini RAM tambah non DRAM sama dengan SCC. Dari tadi atau dari kemarin lah, gue nyari tahu ini SCC artinya apa ya kata gue. Ternyata SCC ini kepanjangan dari ini nih, Speed Booster, Cost Effective, Colorful Makeover. Gue gak kepikiran, gue kira tuh SCC tuh kayak punya singkatan khusus gitu ke dalam kalau RAM 2 keping sama dummy namanya SCC. Ternyata SCC itu nama dari si V-Color-nya aja kayaknya ya. Speed Booster, ini ada gambar mobil balapnya, cost efektif, ada gambar celengan IBAB ya. Dan colorful makeover, jadi kayaknya warnanya bisa banyak banget. Oke. Di sini ada tulisan Prism Pro Kit. SCC, Prism Pro Kit lagi dan SCC lagi. Di bagian belakang di sini kayak ada spesifikasinya. RAM 2x8 3600 mHz,
terus sama dummy-nya 2 pak. Dan ini pemasangan memori posisinya terbaik, posisi memori yang terbaiknya gitu. Jadi yang kiri ini adalah A1, A2, B1, B2. Jadi untuk posisi A1 dan B1 itu dipasangnya si dummy-nya, si lampu RGB-nya aja. Sedangkan di A2 dan B2 itu posisi si RAM-nya, RAM aslinya. Ini posisi dasar naruh RAM-nya ya, tapi setahu gua tergantung motherboardnya. Cuman ya karena kebetulan ini instruksi dari sini pasangnya selang-seling gini, dan di motherboard gua masangnya RAM itu udah di slot A2 dan B2 atau nomor 2 sama 4. Jadi ya kita akan pasang seperti itu, oke. Nah, terus ini RGB, auto IC overclock, module test, quality asuransi, assurance gitu, asuransi. Ya, pokoknya begitu. Nah, di sini segel ya. Dan di bagian sini segel dari V-Color-nya sudah kebuka, cuman disegel lagi sama DTG. Yang harusnya segel DTG ini artinya adalah penempelan stiker DTG di RAM-nya ya. Oke, ini mari kita buka. Wah. Jujur ya, gue ngelihat YouTube belum nemu yang warna putih. Ini gue pesannya warna putih. Di YouTube gue nemunya warna hitam sama silver terus. Nah, ini dia bentukan RAM-nya teman-teman ya. Ada 2 box. Nah, begini dah. Jadi yang pertama ini adalah si RAM-nya ya. White Prism Pro RGB Edition. Nah, 16GB, 8GB kali 2. V-Color tuh. Ultimate Memory Solution. Sama ini juga Ultimate Memory Solution. Ada segel lagi DTG, jadi segelnya banyak, dan ini kayak ada spesifikasinya. Terus yang satu lagi tentu dummy-nya di sini dinamain sebagai filler kit, non DRAM filler kit, RGB non DRAM filler kit. Jadi si dummy-nya. Oke, segel DTG juga ya dengan spesifikasinya. Oke, mari kita buka. Pokoknya banyak banget stiker DTG, segel DTG di sini ya. Oke, ini kita buka. Oh, motornya sampai lewat terus. Oke. Ini kita buka yang memorinya dulu deh. Ambil tuk. Tukang nasi goreng tuh di sini tuh. Si Uca namanya. Oke. Cakep coy. Gokil. Jadi kalau dilihat-lihat RAM ini tuh ada yang warna silvernya itu sekilas mirip sama yang RAM-nya Trident. Terus atasnya gerigi gini kayak Trident Royal. Mirip-mirip ceritanya. Oke. Buset, ini keras banget. Aduh. Nah. Ini berat loh, serius memorinya. Oh, gokil. DDR4 3608GB. Jadi untuk RAM aslinya itu dia ada spesifikasinya dan ada stiker DTG lagi di sini. Ya, ini juga sama. Nah ya. Jadi RAM aslinya itu ada spesifikasinya gitu ya. DDR4 3608GB. Oke. Mari kita buka si dummy-nya alias fillernya. Bagus sumpah RAM-nya. Gokil V-Cooler. Tapi sebelum buka ini gue ngasih tahu teman-teman ya. Sebenarnya ada kok versi satuan, versi kit ininya doang ya, 2x8 yang V-Color itu. Kalau nggak salah harganya 1,4 apa 1,5 gitu. 1,4 lebih. Yang 2x8GB 3600. Nah, kalau lu nambah 400-an lagi 1,9 dapat tuh kit kayak gini. Kalau gue sih lebih baik nambah 400 biar dapat dummy gitu. Dan kalau yang harga 1,9an itu kalau nggak salah MHZ-nya udah 4.000-an lebih. Cek aja deh di tokonya. Gue belinya di Gamers Outspot. Itu rekomendasi dari DTG-nya langsung teman-teman ya. Nah, ini dia si RGB-nya. Keras juga coy. Nah, untuk bagian si fillernya atau RGB-nya, dia ada tulisannya RGB non DRAM. Jadi
bagian pin-pinnya juga ini kayak rada berjarak gitu, rada berpagar. Ada stiker dari DTG lagi. Ini RGB-nya juga digaransi kah? Gokil. Kalau RGB-nya garansi seumur hidup, mantep juga nih. Oke. Begini ya teman-teman. Kalau dibedain yang RAM asli, dia cuman beda di tulisan RGB non DRAM sama ini speknya. Terus bagian pinnya kalau RAM asli dia pol tuh penuh, sedangkan kalau yang dummy-nya dia berjarak gitu. Oke. Ini kalau misalkan kita, jadi masangnya gini nih, ini RAM asli, jebret. Di slot B2, B1-nya ini RAM RGB, RAM RGB ya dummy, terus RAM asli lagi, terus habis itu baru si dummy-nya lagi. Dan ini kalau di sebelah ini, di satu ini gini, gila gokil, ini cakep banget. Gokil V-Color. 1,9 mah worth it coy. Ya. Tidak usah lama-lama ya, karena saya sudah tidak sabar. Mari kita langsung menuju ke komputer saya untuk memasang memori ini. Oke, ini dia, kita sudah di PC ya. Ini sudah dimatiin semua. Saatnya saya mencabut dulu ini memorinya. Ada keras juga ya. Oke. Oke. Tuh, jadi kalau dilihat sekilas ya, tampilan putihnya itu mirip teman-teman. Tuh, bagian bening-bening atasnya juga mirip lah. Oke, kita cabut satu lagi. Ini keras juga ya, si ASRock P450 MST Legend. Apa namanya? Posisi kuncinya. Oke, jadi A1, A2, B1, B2, yang paling kanan itu kita pasang si memori yang aslinya ya, teman-teman. Oke. Satu. Terus yang kedua di sebelahnya posisi B1-nya itu dummy-nya. Mana nih, masuk gak nih? Oke. Jadi rapet coy, enak ngelihatnya kalau kayak gini. RAM kita tetap stabil 2 keping. Dan ini cakep banget sih. Dan yang terakhir yang di slot A1 itu dummy-nya ya. Oke. Ini masuk gak sih ini? Masuk kok. Nah, oke. Dan sekarang mari kita nyalain PC-nya. Oke, ini dia saatnya penentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah memang awal? Oh, udah nyala lampunya tuh. Cakep coy. Kan enak ya kalau full kayak gini. Aduh, ini gue minta tolong banget lah ke segala penjuru distributor atau produsen memori ya. Berilah kami solusi seperti V-Color ini gitu loh. Kalau lu bikin motherboard 4 slot dan menyarankan RAM paling terbaik itu 2 keping, setidaknya berilah kami opsi RAM dummy seperti V-Color ini. Silahkan diikuti model ke Gigabyte, ke V-Color. Tolong banget lah para produsen memori, ikuti gitu, bikin dummy. Jadi kita bisa pasang 4 slot gitu, penuh. Kita bisa pasang cakep teman-teman gitu. Oke, nah sekarang gue pengen cari softwarenya dulu ya teman-teman. Karena pada saat gua unboxing, gua ngeliat video unboxing di YouTube maksudnya ya. Di bagian di sini tuh tulisannya dia support kayak RGB sync dari motherboard masing-masing. Kayak gua di ASRock, dari ASRock Polychrome lah kayak gitu katanya. Di situ tuh apa sih kok katanya di situ? Gua ngeliat di video-video tuh kayak gitu. Sedangkan di sini kayak cuman RGB aja. Jadi gue masih nyari tahu apakah softwarenya itu berdasarkan motherboard
ataukah si RAM-nya punya software sendiri ya. Ini gua telaah dulu. Oke teman-teman, ternyata setelah gua cari tahu untuk pengaturan RGB-nya atau pengaturan LED dari si memori ini itu menggunakan software dari motherboard masing-masing ya teman-teman. Jadi yang gua lihat di YouTube itu benar, tapi di sini sayang banget kita nggak dikasih tahu gitu kayak ini softwarenya gua harus apa gitu loh. Dan di bagian box yang kecilnya juga di sini setahu gue kagak ada deh tuh kan, kayak kosong aja melompong. Ini kita pakai softwarenya apa gitu, nggak dikasih tahu. Jadi kenapa tidak disebutkan? Oke, yang jelas di sini gue menggunakan aplikasi ASRock Polychrome Sync karena gue pakai ASRock ya tentunya, dan dia bisa berjalan di sini. Kayak gue misalkan mau statik atau gue mau ganti lagi ke mana nih, rainbow tuh dia bisa langsung tuh ke rainbow. Gue mau flashing, dia kedip-kedip tuh. Nah ini misalkan gue pengen warna hijau, nah dia bisa tuh ganti. Jadi kita bisa mengatur warnanya menggunakan aplikasi bawaan atau aplikasi sinkronisasi dari motherboardnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli RAM ini untuk pengaturan RGB-nya, ya motherboard lu harus support dengan sync kayak gini. Kalau misalkan motherboard biasa tidak support aplikasi sync-syncan kayak begini, ya wes itu akan default RGB aja gitu, oke? Oke teman-teman, ini udah di desktop ya. Tadi kalau untuk pengaturan RGB-nya kita pakai ASRock RGB LED karena gue pakai ASRock ya. Sekarang gue pengen lihat CPU Z-nya dulu karena si RAM-nya ini kan gue udah bilang ya, gue mentoknya di 3000, jadi gue jalaninnya di 3000 ya. Tuh kasih di luar berisik banget, tantin. Ya, di sini memorinya udah kebaca ya, 2 kali 8 GB alias 16 GB dual channel dengan speednya 1500-an. Artinya ini jalan di 3000 mHz ya, teman-teman. Saya senang sekali. Serius. Puas loh beli ini. Ya. Sekarang mari kita tes kecil-kecilan aja ya. Tes gaming gitulah. Gue mungkin tesnya nggak usah banyak-banyak karena ini gue belum bisa testing secara full gitu, secara 3600 mHz. Setidaknya di 3000 mHz harusnya dia normal jalan mantap jaya, oke? Mari kita testing kecil-kecilan. Oke, ini gua ngetestingnya model GTA 5 aja ya, karena gua mainnya ya nggak jauh dari ini. Oke, jadi gua nggak tes aneh-aneh lah pokoknya, karena gua di rumah mainnya begini doang gitu. Jadi gua pakai RAM 2x8 tuh udah lebih dari cukup kalau model 3000 mHz karena gua main gamenya yang model begini. Oke, di sini gue mau langsung benchmark aja 1080p di monitor gue yang 75 Hz tuh. Gue juga 75 Hz juga cukup gue mah. Oke, dengan very high ya semua. Oke. Lama-lama langsung aja kita mulai benchmarknya. Dar. Oke, masuk testing yang pertama. Ini RAM-nya itu kepake sekitar 8 GB-an ya teman-teman, 7 sampai 8 GB-an. Jadi main GTA 5 dengan RAM 2x16 kepakainya sekitar segituan, dan dari tadi testing lancar gitu. Jadi buat gua kalau RAM itu ya yang penting lancar aja udah cukup gitu loh. Gua bukan tipe orang yang nuntut harus bisa overclock ke kayak model 4000 atau 5000 mHz. Enggak sih. Yang penting kegiatan-kegiatan yang gua lalui kayak main game itu lancar. Ini gue recording juga kan pakai OBS dan itu lancar, sambil pakai aplikasi MSI Afterburner juga lancar ya, itu cukup. Di sini sudah masuk ke 9 GB-an ya. RAM ya. Gue sebenarnya masih bingung bedanya antara RAM sama memori. Kayaknya yang kalau RAM itu ya yang ini ya, RAM si 2x8-nya ya harusnya sih. Udah kepake sekitar 9 GB-an.
ada 16 GB ini. Intinya mah benchmark sampai akhir harus lancar kalau buat gua. Tidak ada hambatan apapun. Sebenarnya main game ini gue jarang banget pakai 1080p teman-teman. Serius, paling 1600 kali 900 gitu. Tapi karena kalau di monitor gue ingin memanfaatkan si 75 Hz nya, jadi gue jalanin di 1080p gitu. 1650 Super mah di 1080p ya udah kuat lah. Di very high GTA 5 mah tenang coy. Cuman guanya aja yang gak tegaan. Wih. Tuh, sudah mau hampir 10 GB tuh dia pakai. Ting tong tereneng tereneng tereneng. Gue kadang suka puyeng nih kalau habis dari pesawat ke adegan bawah ini, dia kameranya kan muter gitu ya. Oke. Di sini gue bukan belum ya, nggak mau ngomongin soal grafik, soal FPS kayak gitu. Soalnya ya kita memang lagi nggak bahas itu gitu loh. Kayak kekuatan 1650 Super ya segini, terus kayak kekuatan si coolernya berapa derajat ya segitu gitu loh. Kita fokusin ke memorinya aja. Yang penting lancar, tiada hambatan. Oke. Kalau benchmark ini aja lancar, harusnya playing gamenya udah aman, alhamdulillah ya. Terlebih gue juga tidak overclock orangnya, serba default aja. Ya, itu aja paling ya testingnya. Gue nggak usah banyak-banyak, satu juga cukup teman-teman, oke? Oke teman-teman, paling segitu aja review singkat gue tentang RAM dari V-Color ini ya. Si V-Color SCC Prism Pro Kit. Nah ini blur mulu nih, mana nih tulisannya nih? Nah itulah pokoknya ya, Prism Pro Kit ya, V-Color SCC ini. Buat gue pribadi ini adalah solusinya. Kalau pengen RAM-nya full 4 slot, tapi yang dipakai atau RAM yang sebenarnya jalan itu hanya 2 keping 2x8. Yang 2 laginya lampu aja, oke? Asli ini worth it sih. Gua nggak ngerasa rugi sih kalau 1,9 beli ini gitu loh. Kalau misalkan harga 2x8 biasanya 1,4 atau 1,5 ya kalau nggak salah, terus lu nambahin sekitar 400.000 untuk bisa dapat RGB-nya, ya ini worth it loh, serius. Dan gue berharap sekali lagi untuk semua produsen RAM ya, Corsair, apalagi tuh Adata, Tim, dan lain-lainnya, perbanyaklah RAM-RAM yang seperti ini. Ini solusi banget gitu loh. Daripada pasang 4 keping, tidak stabil, lebih baik pakai yang begini, oke? Ini solusinya, oke? Ya udah, segitu aja teman-teman ya. Sekian dari saya. Hatur nuhun dan terima kasih. Ini secantik-cantiknya sih, cakep banget, gokil.